Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait mata pelajaran manajemen strategik dengan perusahaan PT Mayora Indah Tbk terkait profil perusahaan, visi misi serta analisis SWOT. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri ya, Nadawa Sofyana, lalu ada Bapak Noldi Adrianus Paneo, lalu ada Mas Nur Kahfi Almansur, ada Nufi Rosawati, ada Kak Olivia Pamela Dumantubun, lalu ada Bapak Pristiwanto Bani, serta Putri Silvani. Mengenai profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk, Mayora Indah Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang berkantor pusat di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri terkait makanan dan minuman di Asia Tenggara. Mayora sendiri dikenal dengan berbagai merek terkenal seperti Kopiko, Roma, Energen, Torabika, dan banyak lagi. Berikut adalah profil lengkap PT Mayora Indah Tbk. Sejarah: PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 di Tangerang, Indonesia. Perusahaan ini awalnya memproduksi biskuit Roma yang kemudian menjadi salah satu merek biskuit paling terkenal di Indonesia. Sejak saat itu, Mayora terus berkembang dan memperluas lini produknya untuk mencakup kopi, minuman coklat, permen, makanan ringan, dan produk makanan lainnya. Produk dan merek: Mayora memiliki portofolio merek yang luas dan terkenal di berbagai kategori produk. Beberapa merek terkenal dari Mayora antara lain Kopiko, merek kopi yang populer dengan berbagai varian seperti Kopiko Black, Kopiko Brown Sugar, Kopiko 78 Celsius, dan lain-lain. B. Ada Roma, merek biskuit yang terkenal dengan berbagai varian seperti Roma Malkis, Roma Sari Gandum, Roma Mari Susu, dan lain-lain. Dan ada juga Energen, merek bubuk sereal yang kaya akan nutrisi dan sering digunakan sebagai makanan pengganti atau suplemen gizi. Selanjutnya ada Torabika, merek minuman kopi instan yang terkenal dengan berbagai varian seperti Torabika Cappuccino, Torabika Duo, Torabika Oke, dan lain-lain. Dan terakhir ada Beng Beng, merek permen coklat dan makanan ringan yang populer di Indonesia. Selanjutnya ada keberadaan global. PT Mayora Indah Tbk telah berhasil memperluas keberadaan di pasar internasional. Perusahaan ini memiliki fasilitas produk di berbagai negara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. Dengan kehadiran globalnya, Mayora telah berhasil memasarkan produk-produk ke lebih dari 90 negara di seluruh dunia. 4. Inovasi dan kualitas. PT Mayora Indah Tbk dikenal karena produknya fokus pada inovasi dan kualitas produk. Perusahaan ini terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Mayora juga mengikuti standar internasional dalam hal keselamatan pangan dan kualitas produk. 5. Komitmen terhadap masyarakat. Selain berfokus pada bisnis, Mayora juga memiliki komitmen terhadap masyarakat di sekitarnya. Perusahaan ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk program-program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Lalu yang keenam ada kinerja keuangan. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perusahaan ini secara teratur melaporkan kinerja keuangannya kepada publik. Kinerja keuangan Mayora telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam tahun ke tahun, mencerminkan keberhasilan strategi bisnis dan kepercayaan konsumen terhadap merek-merek Mayora. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait uraian visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. Dalam konteks teorinya, dalam konteks organisasi, visi berfungsi sebagai panduan jangka panjang yang mengidentifikasi arah dan tujuan yang ingin dicapai. Sementara misi menjelaskan cara penyampaian visi tersebut melalui tindakan-tindakan dan nilai-nilai inti yang akan dijalankan.
Ini menurut buku Fauzia tahun 2023 dan Riyadi tahun 2023. Selanjutnya, secara konsep dasar visi dan misi menciptakan arah dan identitas organisasi, ada 4 hal gitu ya. Secara visi sendiri, inspirasi untuk inovasi dan arah strategis menekankan pentingnya visi dalam mendorong inovasi dan menentukan prioritas strategi. Sedangkan misi, nilai dan prinsip serta komitmen terhadap stakeholder. Misi sebagai pernyataan komitmen terhadap nilai perusahaan dan hubungannya dengan stakeholder. Dampak positif dari visi dan misi, motivasi dan konsistensi keputusan. Menurut Riyadi, visi dan misi berkontribusi pada motivasi karyawan, pengambilan keputusan yang konsisten. Dan konsep dasar terakhir, implementasi dan evaluasi. Aksi dan inisiatif yang nyata menyajikan contoh implementasi visi dan misi dalam kegiatan operasional perusahaan. Baik, ini adalah original visi dari PT Mayora Indah, yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Sedangkan misi dari PT Mayora Indah dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dan secara misi ada dua, gitu. Yang kedua adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Mungkin bisa saya kembalikan ke teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visi misi PT Mayora Indah Tbk. Visi perusahaan Mayora telah memenuhi beberapa komponen, yaitu membangkitkan semangat. PT Mayora ingin menguasai pangsa pasar terbesar. Visinya jelas dan padat. Visinya tidak dapat dibilang singkat karena memiliki kalimat yang cukup panjang dan cukup sulit diingat. Menarik dan memiliki keunggulan. PT Mayora berambisi menjadi perusahaan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, serta ingin menguasai pangsa pasar. Isinya layak dipertimbangkan dan relevan untuk konsumen, apalagi dengan kualitas yang dijunjung. Dan juga bermakna penting bagi konsumen untuk memenuhi keinginannya dengan produk yang ditawarkan dan dapat diukur dari segi produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Dan misi perusahaan Mayora telah memenuhi komponen yaitu kebutuhan konsumen, di mana PT Mayora berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan hingga terciptanya kepuasan konsumen dengan produk unggulan dan berkualitas. Produk yang ditawarkan adalah makanan dan minuman. Pasar yang dituju PT Mayora Indah adalah dalam industri makanan dan minuman. Fokus kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. PT Mayora tentu berupaya meningkatkan loyalitas terhadap konsumen dan meningkatkan pelayanan konsumen sehingga memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan kepuasan konsumen tersebut. Tentu akan menjadi perusahaan makanan dan minuman ini senantiasa menjadi lebih baik, tumbuh, dan mendapatkan profit yang jauh di atas rata-rata industri. Fokus pada citra publik dengan menunjukkan bahwa perusahaan makanan dan minuman mereka mampu mencapai visi dengan profesional. Selanjutnya ada strengths atau kekuatan. PT Mayora Indah Tbk memiliki kekuatan yang kuat dalam segi inovasi produk. Perusahaan ini terus menghadirkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar yang sedang berkembang. Melalui riset dan pengembangan yang intensif, mereka berhasil menciptakan makanan dan minuman yang menarik bagi konsumen. Selain itu, PT Mayora Indah Tbk juga memiliki jajaran distribusi yang luas.
Dengan memiliki berbagai macam saluran distribusi, mulai dari toko kelontong hingga pusat perbelanjaan modern, produk-produk Mayora dapat dengan mudah diakses oleh konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian di sini ada faktor-faktor internal dan eksternal strategi kekuatan yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk. Di mana PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu industri makanan yang go public sejak tahun 1990. Kemudian hasil produksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, memproduksi produk-produk unggulan dan berkualitas hingga diimpor oleh berbagai negara, memiliki kemitraan yang kuat dengan pemasok lokal, pemimpin pasar dalam beberapa kategori produk, memiliki tim research and development yang kompeten, membangun image perusahaan dengan meningkatkan loyalitas terhadap konsumen, memanfaatkan skala ekonomi untuk menekan biaya produksi dan margin keuntungan, memiliki jaringan distribusi yang kuat dan luas hingga tingkat internasional, investasi dalam infrastruktur yang modern dan efisien, termasuk pabrik-pabrik yang dilengkapi dengan peralatan modern. Kemudian, beberapa merek yang memiliki popularitas tinggi di antara konsumen, memperoleh laba bersih beroperasi di atas rata-rata industri, serta memberikan value add yang baik. Komitmen untuk melindungi lingkungan dengan teknologi yang ramah lingkungan, mengikuti standar kualitas dan keamanan yang ketat dalam proses produksinya, dan juga tim manajemen yang terampil dan berpengalaman dalam industri makanan dan minuman, serta berkompeten dalam berbagai bidang mulai dari produksi hingga ke pemasaran. Oke, baik, akan saya lanjutkan untuk yang berikut. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Dari awal berdirinya PT Mayora Indah Tbk pada 17 Februari 1977, ada banyak kendala yang dihadapi dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan. Ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan, di antara lain pada saat pandemi COVID-19. Hampir semua sektor usaha diharuskan menggunakan pemasaran dengan sistem digital atau yang sering kita kenal dengan sebutan e-commerce. Hal ini menjadi kendala di perusahaan sebab sistem ini tidak sepenuhnya mulus diterapkan. Karena menerapkan sistem digital marketing pada industri makanan dan minuman lebih sulit dibanding melalui saluran televisi. Global Marketing Director Mayora Ricky Afrianto mengatakan ada 4 kendala utama digital marketing berdasarkan analisisnya. Yang pertama, adanya faktor mental stack, di mana kecenderungan konsumen mencari program promosi atau diskon dari iklan di media sosial. Ini yang berbeda dengan iklan makanan dan minuman di televisi yang pesannya tergambar secara visual. 2. Saluran digital rata-rata memiliki pasar anak muda sehingga perhatian atau attention span lebih pendek. Ketiga, waktu tayang atau time. Bila di televisi, jam tayang bisa diatur di jam tertentu yang memungkinkan pengguna lebih banyak menonton televisi. Sedangkan pada channel digital tergantung pengguna dan topik yang sedang ramai. Yang keempat, ada hyperaktif atau kecenderungan perilaku pengguna digital sangat aktif berpindah dari satu media ke media sosial lainnya, membuat pesan sulit tersampaikan. Dengan beberapa kendala di atas, kontribusi e-commerce di Mayora hanya sekitar 1%. Hingga semester 1 2020, Mayora membukukan penjualan bersih sebesar 11,08 triliun. Nilai ini turun 8,10% dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. PT Mayora Indah Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 24,47 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2020 turun 2,2% dari posisi Desember 2019 sebesar 25,03 triliun rupiah. Dalam laporan yang diterbitkan oleh perusahaan menyatakan turunnya pendapatan salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian kondisi ekonomi. Ini terjadi karena dampak negatif pada kuartal pertama 2022. Mayora membukukan kenaikan penjualan, namun laba bersih Mayora turun signifikan karena membengkaknya beban bahan baku dan kemasan. Perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar 7,58 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2022.
Penjualan bersih ini naik 3,41% dibandingkan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 7,33 triliun rupiah. Sedangkan laba usaha Mayora turun dari 996,13 miliar rupiah pada Januari sampai Maret 2021 menjadi 441,53 miliar rupiah pada 3 bulan pertama di tahun 2022. Penurunan ini terjadi seiring dengan meningkatnya beban usaha dari 1,17 triliun rupiah menjadi 1,21 triliun rupiah. Begitu juga dengan beban pengiriman yang meningkat dari 139,97 miliar menjadi 219,03 miliar rupiah. Mayora membukukan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan ke pemilik perusahaan induk sebesar 306,0 miliar rupiah. Laba bersih ini turun dari 62,81% dari sebelumnya sebesar 822,87 miliar rupiah. Kenaikan harga baku dan biaya distribusi yang tinggi turut menekan keuntungan perusahaan yang dibukukan. Ketidakpastian harga komoditas global masih menjadi tantangan. Hal ini dapat terjadi karena PT Mayora Indah Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan terhadap masalah yang akan timbul di kemudian hari, dan masalah peningkatan harga bahan baku serta biaya distribusi yang bisa naik kapan saja, serta perkembangan era digitalisasi dalam dunia pemasaran dan penjualan. PT Mayora Indah Tbk juga kurang melakukan promosi dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang lebih gencar dalam melakukan promosi yang agresif di berbagai platform e-commerce, ditambah dengan keunggulan-keunggulan lainnya, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. PT Mayora Indah Tbk juga harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi untuk mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen yang terdiri dari berbagai kalangan, sehingga dapat mengetahui dengan jelas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikut. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan opportunity dari PT Mayora Indah Tbk. Jadi apa yang dimaksud dengan opportunity? Opportunity adalah keadaan yang menguntungkan, yang memberikan kesempatan bagus untuk kemajuan dan merupakan hasil dari kekuatan serta kelemahan dari individu atau organisasi. Jadi opportunity ini biasa juga disebut dengan kesempatan yang bisa diraih oleh PT Mayora Indah Tbk dalam mengembangkan bisnis yang ada. Nah, apa aja opportunity daripada PT Mayora Indah Tbk? Opportunity yang ada adalah yang pertama, pertumbuhan pasar yang tinggi. Jadi pasar itu semakin berkembang, di mana pertumbuhan pasar akan semakin tinggi sehingga PT Mayora Indah Tbk mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk-produknya dengan permintaan atau pasar yang semakin berkembang dan pasar yang semakin tumbuh. Kemudian yang kedua, peningkatan kesehatan dan kesadaran gizi, di mana masyarakat saat ini sadar akan kesehatan dan akan gizi yang akan dipenuhi terhadap kebutuhannya. Sehingga di sini PT Mayora Indah Tbk mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi dan memenuhi standar gizi masyarakat yang ada. Sehingga apabila itu dikembangkan, maka permintaan akan produk-produk Mayora Indah Tbk ini akan semakin lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, tren produk organik. Jadi masyarakat saat ini juga sedang menginginkan atau membutuhkan produk-produk yang organik, yang di luar daripada bahan-bahan kimia yang kita anggap berbahaya kepada kesehatan dan mengganggu tubuh manusia. Nah, di sini juga kesempatan dari PT Mayora Indah Tbk untuk mengembangkan produk-produk organik, sehingga produk-produk yang dikembangkan itu juga akan diminatin oleh konsumen dan masyarakat. Kemudian yang keempat, ekspansi ke pasar baru. Ekspansi ke pasar baru ini misalkan dengan melakukan ekspor. Kita lihat bahwa pasar ini cukup luas, ya, pasar domestik dan pasar luas, pasar luar negeri. Sehingga kalau dia mempunyai
ingin mengembangkan pasar, baik di domestik maupun luar negeri, maka PT Mayora Indah Tbk bisa melakukan ekspansi ke pasar baru. Kemudian kemitraan strategis, jadi dia ini mempunyai peluang untuk melakukan kemitraan strategis dengan konsumen atau dengan pemasok, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk-produknya. Kemudian yang keenam, inovasi produk yang lebih lanjut. Jadi dengan melakukan riset-riset, dengan melakukan penelitian, apa sebenarnya produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga terciptalah produk-produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu juga merupakan kesempatan dari PT Mayora Indah Tbk. Nah, kemudian yang ketujuh, penetrasi pasar online. Saat ini ya pasar online itu cukup tinggi, sehingga di sini PT Mayora Indah Tbk mempunyai kesempatan untuk memasarkan produk-produknya secara online, sehingga pertumbuhan dan penjualan bisa meningkat baik pasar non-online konvensional ataupun dengan menggunakan pasar online. Kemudian yang kedelapan, penetrasi pasar internasional yang lebih dalam. Nah, produk-produk Mayora ini seharusnya juga adalah produk-produk yang digemarin oleh orang-orang di luar negeri, sehingga peluang untuk melakukan ekspor terhadap produk-produknya akan semakin tinggi. Dengan peluang ekspor semakin tinggi, maka penjualan akan semakin tinggi dan bisa menambah keuntungan dari PT Mayora Indah Tbk. Kemudian peningkatan wisatawan. Semakin banyak wisatawan, semakin banyak konsumsi makanan yang dibutuhkan. Nah, konsumsi makanan yang dibutuhkan sehingga PT Mayora Indah Tbk juga bisa meningkatkan produksi, sehingga wisatawan-wisatawan yang datang ke Indonesia atau wisatawan-wisatawan lokal bisa memanfaatkan produk-produk Mayora Indah Tbk dalam memenuhi konsumsi mereka. Kemudian yang ke-10, penetrasi pasar anak-anak dan remaja. Saat ini pasar anak-anak dan remaja juga cukup besar, sehingga kesempatan PT Mayora Indah Tbk untuk mengembangkan produk-produk yang digemarin oleh anak-anak dan remaja dengan melakukan riset dan penelitian, kemudian dihasilkan produk-produk yang digemarin oleh anak-anak dan remaja. Dengan demikian, maka penjualan PT Mayora Indah Tbk bisa semakin meningkat. Kemudian penetrasi pasar masyarakat berpenghasilan menengah. Nah, di sini kita lihat Indonesia ini penghasilan menengahnya cukup banyak, sehingga PT Mayora Indah Tbk harus bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah. Dengan demikian, maka produk-produknya akan semakin banyak digemarin oleh masyarakat menengah dan penjualan dapat meningkat. Kemudian yang ke-12, perluasan jaringan distribusi. Nah, distribusinya ini harus dikembangkan. Kalau ingin mengembangkan pasar, maka jaringan distribusi ini harus dikembangkan. Peluang PT Mayora Indah Tbk untuk mengembangkan jaringan distribusi ini masih cukup luas. Selanjutnya, investasi dalam riset dan pengembangan. Jadi peluang untuk investasi dalam riset dan pengembangan ini juga harus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk yang laku dijual, yang bisa diakses oleh market, kemudian bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kemudian peningkatan fasilitas produksi, semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka kesempatan untuk meningkatkan fasilitas produksi itu juga akan semakin tinggi. Kemudian peningkatan kualitas produk, masyarakat sekarang sudah cerdas, produk yang berkualitas mereka butuhkan, sehingga di sini kesempatan juga bagi PT Mayora Indah Tbk untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian pemasaran digital, saat ini go digital itu sudah ngetren, sehingga juga kesempatan bagi PT Mayora Indah Tbk untuk mengembangkan pemasaran digital dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pemasarannya bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dan semakin luas jangkauannya. Kemudian penetrasi pasar produk halal. Nah, di sini mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Muslim yang membutuhkan pasar produk halal. Nah, di sini juga PT Mayora Indah Tbk bisa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk-produk yang halal sehingga bisa diakses oleh market Indonesia. Kemudian kesediaan bahan baku lokal. Di sini juga kesempatan dari PT Mayora Indah Tbk bahwa bahan baku lokal ini cukup melimpah untuk diolah menjadi makanan-makanan atau produk makanan yang bisa diakses oleh market Indonesia, pasar Indonesia, sehingga penjualan PT Mayora Indah bisa meningkat.
Selanjutnya, opportunity PT Mayora Indah Tbk yang ke-19 adalah peningkatan pendidikan tentang gizi. Jadi dikasih edukasi gizi, bahwa makanan itu harus bergizi. Nah, dengan demikian, PT Mayora Indah Tbk mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki gizi yang tinggi dan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ke-20, perluasan portofolio merek. Di sini banyak merek-merek daripada Mayora Indah Tbk ini yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga kesempatan untuk perluasan portofolio merek ini bisa dinikmatin bisa dilakukan oleh PT Mayora Indah. Demikian bagian saya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu threat. Komponen analisis SWOT yang terakhir adalah threat atau ancaman. Menurut David N.R. tahun 2005, threats yaitu suatu kondisi yang tidak baik atau tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan. Salah satu ancaman pada PT Mayora Indah Tbk adalah pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan, yaitu peraturan baru atau yang telah diganti pemerintah dapat menjadi salah satu ancaman perusahaan dalam meraih tujuan. Ancaman berbeda dari kelemahan, karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan lanskap persaingan. Berikut adalah analisis ancaman pada PT Mayora Indah Tbk. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang risiko-risiko potensial yang dapat dihadapi oleh PT Mayora, memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau mitigasi yang sesuai. Yang pertama ada ancaman pasar. Persaingan dengan perusahaan makanan dan minuman lainnya dapat menjadi ancaman. Contohnya, memungkinkan munculnya produk sejenis dari pesaing. Pesaing diantaranya adalah PT Danone Biskuit Indonesia, PT Ultra Prima Abadi, PT Nabisco Foods, PT Arnold's Indonesia, PT General Food Industry, dan PT Mode Mahkota Biskuit. Lalu yang kedua ada ancaman regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi makanan dan perusahaan bisa menjadi ancaman. Misalnya, perubahan peraturan terkait bahan-bahan tertentu dalam produk makanan. Lalu yang ketiga ada ancaman teknologi, yaitu perubahan dalam teknologi produksi atau distribusi mungkin diperlukan. Contohnya, pengguna teknologi baru dalam proses produksi yang belum diadopsi oleh PT Mayora, yaitu munculnya produsen baru yang lebih menarik dan mengikuti tren sekarang. Lalu yang keempat ada ancaman ekonomi, yaitu fluktuasi ekonomi, perubahan kurs mata uang, atau inflasi dapat berdampak pada biaya produksi dan harga produk. Penurunan daya beli akibat kondisi ekonomi yang sulit juga dapat sangat berpengaruh. Lalu yang kelima ada ancaman ketersediaan bahan baku, yaitu ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu dapat menjadi resiko, terutama jika ada gangguan pasokan, sedangkan PT Mayora hanya memiliki satu pasokan, yaitu PT Nabisco Niaga. Lalu selanjutnya ada ancaman reputasi, yaitu skandal atau isu terkait kualitas produk dapat merusak citra perusahaan, contohnya laporan negatif terkait keamanan pangan. Dan yang terakhir ada ancaman SDM, yaitu tantangan perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang berkualitas. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.